presiden pemberi janji palsu, presiden pengkhianat, presiden kacung-kacung asing, presiden kacung partai, presiden yang hidup senang, hidup kenyang di saat rakyat susah, di saat rakyat kelaparan, di saat rakyat menderita, di saat rakyat pengangguran. Presiden seperti itu harus diganti dengan presiden yang lebih baik, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara, sebelum jadi presiden keluar masuk gorong-gorong, sebelum jadi presiden naik turun becak, sebelum jadi presiden keluar masuk pasar, sebelum jadi presiden berkata, oh saya kalau ada yang demo silahkan, nanti saya suruh masuk ke istana, saya ajak makan bareng. Giliran 4.11, tragedi 4.11, umat Islam, jutaan umat Islam datang di depan istana presiden meminta keadilan darinya, malah dianya lari, dianya kabur, pengecut, saudara-saudara. Sebelum jadi berjanji kepada rakyat, rakyat tertipu dengan kesederhanaannya, rakyat tertipu dengan kepolosannya. Memang sih mukanya polos, mukanya deso, mukanya sederhana, pakaiannya sederhana, tahu-tahu BBM naik, betul, listrik naik, yang susah tambah susah, yang miskin tambah miskin, yang menderita tambah menderita, yang makmur orang asing, yang makmur perusahaan asing. Kita pribumi Indonesia menjadi budak di tanah air kita sendiri, saudara-saudara. Banyak rakyat susah. Makanya saya sampaikan, kalau para pahlawan-pahlawan zaman dulu, para pahlawan, mereka mengorbankan jiwa, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah demi rakyat, demi bangsa, demi Indonesia. Itu pahlawan zaman dahulu. Pejabat-pejabat sekarang, mereka korbankan rakyat, mereka korbankan bangsa, mereka korbankan negara. Indonesia yang jadi korban, merah putih yang jadi korban, rakyat yang jadi korban. Mereka korbankan kita rakyat untuk kepentingan perut dan partainya, saudara-saudara. Makanya tidak ada cara lain. 2019 tanya masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Langsa, 2019 mau pilih Jokowi apa tidak? Tidak. Mau pilih Jokowi apa tidak? Tidak. Mau pilih Jokowi apa tidak? Tidak. Wakilnya Kiai? Tidak. Pilih apa tidak? Tidak. Ibu-ibu Kiai? Tidak. Pilih apa tidak? Tidak. Kiai? Tidak. Kiai? Tidak. Ulama-ulama? Tidak. Wakilnya Habib-Habib? Tidak. Cucu Nabi? Tidak. Habib? Tidak. Cucunya Rasulullah? Tidak. Pilih apa tidak? Tidak. Pilih apa tidak? Tidak. Pilih apa tidak? Tidak. Loh Habib, kenapa nggak pilih Jokowi? Jokowi kan wakilnya Kiai. Siapapun wakilnya, siapapun, setinggi apapun ilmunya, mau ustadz, mau kiai, mau tuan guru, mau syekh, mau abuya, semulia apapun garis keturunannya, semulia apapun nasabnya, mau Habib, mau Sayyid, mau Syarif, kalau mereka diusung oleh partai-partai pendukung penista agama, maka kita sebagai umat harus kita tenggelamkan, saudara-saudara. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kalau ada yang tanya dalilnya gampang. Kalau ada yang tanya, loh kenapa nggak pilih Jokowi? Kan wakilnya ulama. Bilang, di dalam kitab Tasbitul Fuad, kitab apa? Kurang keras, kitab apa? Dalam kitab Tasbitul Fuad, karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu panjang. Itu di akhir beliau jelaskan, idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Ya, semua ikut saya. Idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us.
Kalau pimpinannya berubah, maka yang dipimpin pun akan berubah. Pimpinannya rusak, yang dipimpin pun akan rusak. Saya tanya, partai yang mengusung mereka berdua partai apa? Ayo jangan takut. Masa orang Aceh takut? Setahu saya orang Aceh itu berani-berani. Kalau ada orang Aceh takut, diragukan Acehnya itu. Bukan orang Aceh itu kalau penakut itu. Jawab yang keras, saya tanya, partai apa? Partai apa? Partai apa? Partai apa? Partai yang selama ini menyudutkan Islam, partai apa? Partai yang mengkriminalisasi Habib Rizik, partai apa? Partai yang di dalamnya menjadi sarang PKI, partai apa? Partai apa? Ketuanya siapa? Ketuanya siapa? Jangan takut, ketuanya siapa? Ketuanya siapa? Ketuanya bagus apa rusak? Bagus apa rusak? Bagus apa rusak? Ketuanya udah rusak, pimpinannya udah rusak. Mau siapapun yang diangkat mereka, saya kasih tahu sama kamu, calon itu kacung partai. Calon itu mutabe, pengikut siapa? Pengikut roisahnya, pengikut emaknya. Emak bilang A, emak bilang A, walaupun A itu berlawanan dengan keyakinannya, berlawanan dengan hatinya, berlawanan, tetap mereka bakal mak, bakal nurut sama emaknya. Satu contoh, nggak usah jauh-jauh. Kamu tahu Kapitra? Tahu? Pengacara Habib Rizik. Itu Kapitra dulu bela Habib Rizik mati-matian. Bela mati-matian. Begitu diangkat oleh PDI menjadi calon legislatif, apa namanya? Caleg dari Dapil Riau, ya. Ini Kapitra dulu pengacara Habib Rizik, diangkat oleh PDI jadi caleg Dapil Riau, langsung berubah 9.999 derajat melawan Habib Rizik, saudara-saudara. Itu satu contoh, orang dekat saja bisa berubah gara-gara diangkat oleh partai yang tidak benar, betul? Oleh karena saya tanya, 2019 ganti presiden. Masyarakat Aceh 2019 mau ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Kalau dihalangi polisi gimana? Ganti. Ayo gimana ayo? Saya tanya orang Aceh, kalau 2019 ganti presiden terus dihalangi polisi, dibubarin polisi, lawan apa jangan? Lawan apa jangan? Lawan apa jangan? Kemarin di Surabaya, di Riau, ya, Surabaya, Riau, Tangerang Selatan, sampai-sampai ada santri yang kena pukul oleh polisi, saudara-saudara. Acara 2019 ganti presiden dibubarkan oleh polisi, tetapi acara 2019 tetap Jokowi dibiarkan, bahkan dilindungi. Saya tanya, adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Insya Allah polisi di sini nggak sama kayak polisi di sana. Polisi di sini insya Allah polisinya polisi baik, polisinya polisi yang adil insya Allah. 2019 ganti presiden dibubarkan oleh polisi, giliran 2019 tetap Jokowi dibiarkan. Adil apa tidak? Polisinya kurang ajar apa tidak? Biadab apa tidak? Biadab apa tidak? Bajingan apa bukan? Bajingan apa bukan? Kalian harusnya adil dong, betul? Kalau 2019 ganti presiden kalian bubarkan, 2019 tetap Jokowi juga bubarkan, betul? Sebab dua-duanya dilindungi oleh konstitusi, saudara-saudara. Ini enggak, 2019 ganti presiden dibubarin, 2019 tetap Jokowi malah dilindungi. Kalian pendukung Jokowi, kami ini nggak suka perang, kami nggak mau perang, kami nggak mau ribut, betul? Kita cinta damai, betul? Kalau
kalian nggak suka dengan 2019 ganti presiden, main yang bagus dong. Jangan sewa oknum-oknum polisi, bayar oknum polisi, bayar preman bayaran, bayar ormas bayaran, buat bubarkan acara. Jangan. Kalau kalian nggak suka dengan 2019 ganti presiden, ya gampang. Kalian bikin aja acara sendiri. Acara apa kek? 2019 tetap si Cungkring. Apa kek kalian bikin? 2019 tetap si anak emak. 2019 tetap si Unyil. 2019 tetap si muka polos otak iblis. Atau apa kek? Jangan main-main bubarkan, betul? Betul. Polisi harus adil. Polisi harus jadi wasit, betul? Saya tanya, wasit boleh nggak ikut main bola? Wasit main bola boleh apa tidak? Wasit ikut tendang bola boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Andaikan wasit ikut main bola, membela klub bola sebelah apa? Membela klub bola sebelah kiri. Kira-kira penonton sebelah kanan turun apa tidak? Turun apa tidak? Diapain tuh polisi? Diapain? Dikeroyok, betul? Kalian polisi itu pelayan rakyat, harus melayani masyarakat. Kalian para polisi anak kandung rakyat. Seragam kalian, baju kalian, gaji kalian, rumah kalian, kendaraan kalian dari keringat dan daki rakyat. Harusnya kalian perlakukan rakyat dengan mulia, bukan memperlakukan rakyat seperti binatang. Kalian harus adil, betul? Hukum tuh harus tajam di atas, tajam di bawah, betul? Makanya saya heran sama orang yang anti sama syariat Islam. Saya heran betul, mereka takut sama syariat Islam. Makanya orang-orang kadang kalau melihat kamu orang mana, orang Aceh, aduh takut saya. Di sana kan syariat Islam berlaku, mencuri dipotong tangannya. Anti sama syariat Islam. Padahal saya kasih tahu sama kamu bagaimana rahmatnya syariat Islam. Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjabat sebagai khalifah, ketika beliau menjabat sebagai khalifah, ini ada dalam kitab Syiarul Alam An-Nubala karangan Imam Az-Zahabi. Ketika beliau jadi khalifah, itu Amr bin As adalah gubernur Mesir ketika itu. Nah, di Mesir tuh banyak orang-orang Kristen. Nah, ketika itu Amr bin As mau bikin masjid. Ketika Amr bin As mau bikin masjid, tiba-tiba ada rumahnya orang Yahudi. Amr bin As bawa uang. Yahudi, saya mau beli kamu punya rumah karena mau dibangun masjid. Katanya Yahudi, ini satu-satunya rumah peninggalan orang tuaku. Tidak akan saya jual berapapun kamu mau bayar. Marah Amr bin As. Kata Amr bin As apa? Hancurin rumahnya, bangun masjid. Ini Yahudi pergi ke Madinah, ngadu sama Khalifah Umar bin Khattab. Kata Khalifah Umar bin Khattab, ada apa? Kata Yahudi, wahai Khalifah, aku rakyatmu. Aku adalah seorang Yahudi, tetapi aku adalah rakyatmu. Gubernur Amr bin As, dia merobohkan rumahku untuk dibikin masjid. Aku minta keadilan darimu, wahai Khalifah Umar bin Khattab. Marah Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar ambil tulang onta. Dia ambil tulang onta, kemudian dia ambil pedangnya. Dia ambil pedang, dia bikin kayak huruf alif. Dia garis itu tulang onta kayak huruf alif. Terus di bawahnya dibikin garis melintang kayak kasro gitu, kayak melintang. Ini kasih kepada Amr bin As. Ini Yahudi bawa nih tulang onta tadi ke Amr bin As. Ketika dibawa, wahai Amr bin As, ini ada titipan dari Khalifah Umar bin Khattab. Ketika dilihat, kaget Amr bin As. Kata ini Yahudi, aku tidak pernah melihat engkau setakut ini, wahai Amr bin As. Kata Amr bin As, ya, ini teguran dari Khalifah Umar bin Khattab. Terus maksudnya apa? Bahwasanya tulang ini, artinya ini tulang, aku nantinya bakal mati. Maka janganlah aku bangga dengan pangkat dan jabatanku. Terus maksudnya ini garis huruf kayak huruf alif apa? Aku harus menerapkan hukum seadil-adilnya, tajam di atas dan tajam di bawah. Tidak boleh hukum hanya tajam kepada yang Kristen, ya, kemudian tumpul kepada yang Muslim.
Sebaliknya, tidak boleh hukum hanya tajam kepada yang muslim terus tumpul kepada yang Kristen. Hukum harus adil, tajam di atas, tajam di bawah. Terus maksudnya kasroh ini apa? Apa maksudnya garis melintang ini apa? Kalau aku tidak adil, maka Khalifah Umar bin Khattab tidak segan-segan akan menggorok leherku. Apa kata Amr bin As? Padahal udah dibangun ini pondasi masjid udah dibangun. Kata Amr bin As apa? Bongkar ini pondasi masjid dan bangunlah rumah ini Yahudi. Lihat, begitu rahmat dan adilnya Islam. Begitu rahmat dan adilnya syariat Islam. Akhirnya kata Yahudi apa? Tidak usah kau bongkar. Saksikanlah dengan adilnya Islam bahwasanya aku mengikuti agama yang kalian anut, yakni aku masuk ke dalam agama Islam. Itu syariat Islam, betul. Jadi salah orang yang ketakutan dengan syariat Islam. Makanya kalian polisi harus adil, tajam di atas, tajam di bawah. Jangan ikut-ikutan turun ke lapangan, betul. Kami umat Islam tidak akan tinggal diam. Kami sampaikan, kalian para kepolisian, kalian para preman bayaran, kalian para ormas-ormas bayaran. Demi Allah, kalau kalian sudah turun ke lapangan untuk ikut bermain, melawan dan menghadang, kami tidak akan tinggal diam. Kami umat Islam, khususnya masyarakat Aceh, akan turun ke lapangan, angkat senjata sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tanya, masyarakat Aceh cari musuh apa tidak? Tidak. Suka cari musuh apa tidak? Tidak. Suka cari musuh apa tidak? Tidak. Umat Islam nggak suka cari musuh, betul? Tapi kalau musuh datang duluan, musuh melawan duluan, musuh menghajar duluan, musuh menghadang duluan, umat Islam Aceh maju atau mundur? Maju atau mundur? Maju atau mundur? Maju atau mundur? Sampaikan kepada mereka, kami tidak pernah cari musuh, kami cinta damai, kami agama rahmat. Tapi kalau musuh datang duluan, menghadang duluan, melawan duluan, demi Allah kami akan maju, takkan berhenti sampai mati, takkan mundur walaupun harus hancur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masyarakat Aceh siap hancur demi Islam, siap binasa demi Islam. Masyarakat Aceh siap bela Allah, siap bela Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang terakhir, sebelum saya tutup, saudara-saudara, kita tidak akan membiarkan kezaliman dari manapun kezaliman itu datang, betul? Betul? Kita tidak akan menyalahkan yang